Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rensi Septiani Anjali dari kelas C NPM 214101075 akan menjelaskan tentang Nutri-Survey. Nutri-Survey adalah sebuah perangkat lunak atau software pengolah data gizi berbasis desktop yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyimpan database makanan, mengetahui nilai dan jenis zat gizi makanan sesuai database makanan yang tersedia, menghitung kecukupan atau kebutuhan gizi manusia, serta masih banyak lagi fungsi-fungsi lainnya terkait pengolahan data gizi pada makanan dan status gizi manusia. Baik, langsung saja saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal atau cara instalasi dari Nutri-Survey. Yang pertama kita buka dulu browsernya, lalu ketik nutrisurvey.de, kemudian klik Nutri-Survey 2007.exe, kemudian tunggu proses pendownloadan sampai selesai. Jika sudah selesai, kita bisa mengklik hasil downloadnya. Kemudian klik next. Lalu kita bisa next terus sampai dengan run. Apabila sudah, maka kita bisa membuka aplikasi dari Nutri-Survey tersebut. Nah, di aplikasi Nutri-Survey ini terdapat banyak makanan dari luar negeri atau dari barat. Kita bisa lihat dari food, kemudian modify food database. Nah, ini adalah makanan-makanan yang ada di dalam aplikasi Nutri-Survey. Kita bisa menambahkan database makanan Indonesia dari sini yang tadi nutrisurvey.de, kemudian klik food database, kemudian kita cari Indonesia. Yang ini, kemudian klik, kita tunggu proses pendownloadan, kemudian kita klik hasil downloadnya, kemudian kita ekstrak dan masukkan ke Nutri-Survey tadi. Kita bisa cari Nutri-Survey, kemudian klik OK. Kemudian kita bisa lihat di sini, Nutri-Survey, maka indo.fta sudah ada di dalam file Nutri-Survey 2007. Kemudian cara memasukkan database makanan Indonesia tersebut ke dalam program Nutri-Survey ini, kita bisa menggunakan menu food ini, kemudian menggunakan include more food from other database. Kemudian Indo-FTA ini kita klik, kemudian OK. Maka makanan-makanan dari Indonesia ini sudah tersedia di dalam program Nutri-Survey. Yang pertama di sini ada menu file. Menu file ini seperti aplikasi pada umumnya, yang pertama ada new untuk membuka file baru atau untuk memulai, kemudian open untuk membuka file yang sudah tersedia, kemudian save untuk menyimpan file, dan save as dan exit untuk keluar. Kemudian di menu edit ada menu cut, misalnya kita akan membuka terlebih dahulu untuk file putri. Nah, menu cut ini adalah menu untuk menghapus, seperti ini, nasi putih, cut. Nah, maka menu nasi putih ini akan terhapus, kemudian daging ayam goreng akan langsung ke atasnya.
Apabila kita hanya ingin menghapus tapi line-nya tetap ada, kita bisa mendelete konten. Nah, kemudian ini sudah terhapus tapi masih ada line-nya. Kemudian insert line untuk menambahkan lines atau baris. Misalnya setelah ketiga ini kita ingin menambahkan garis, insert line. Nah, maka sudah ada 2 lines atau baris yang ditambahkan. Satu dari tadi yang menghapus makanan dan satu lagi karena kita menambahkan insert line. Kemudian delete empty lines, maka 2 empty lines ini atau baris yang kosong ini akan terhapus. Misalnya kita klik delete empty lines, nah maka yang sayur tumis kacang panjang ini sudah naik ke nomor 2. Untuk yang selanjutnya ada headings. Headings ini pada awalnya adalah menggunakan bahasa Inggris, yaitu breakfast, kemudian lunch, kemudian dinner. Nah, tapi kita bisa mengubahnya menjadi bahasa Indonesia, yaitu makan pagi, makan siang, snack sore, dan lain-lain dari menu ekstrak ini, yaitu extras, kemudian modification of nutrient description, headings, and group for energy values. Kemudian klik yang headings ini, kemudian kita bisa mengubah headingsnya dengan cara klik kemudian tulis mau breakfast atau makan pagi atau dan lain-lain. Kemudian klik OK. Kemudian yes. Kemudian yang selanjutnya di menu extracts juga ada choose nutrients. Nah, ini energi, protein, water, fat, dan lain-lain itu adalah yang akan ditampilkan di sini, ya, kemudian di sini, kemudian juga di print out untuk mengetahui apa saja sih, misalnya dalam sayur tumis kacang panjang ini energinya ada berapa, proteinnya ada berapa, fatnya ada berapa, waternya ada berapa, dan lain-lain. Kita bisa juga memilih atau mengcustom diri menggunakan misalnya ini itu standar. Kemudian main nutrien, fat, dan semuanya itu akan berbeda. Main nutrien, fat, amino asid, dan semuanya itu berbeda. Kita juga bisa mengcustom dengan mengalihkan, misalnya kita ingin menambahkan mineral ke dalam sini, ke dalam printout-nya, maka kita bisa memblok kemudian memindahkannya ke kanan. Apabila kita tidak mau, kita bisa memindahkannya kembali dengan blok kemudian pindahkan ke kiri. Bisa klik OK. Kemudian yang selanjutnya ada read and change recommendation. Ini adalah rekomendasi kilokalori, energi, water yang direkomendasikan berdasarkan usia. Misalnya, anak-anak berusia 4-6 tahun itu dianjurkan untuk mengonsumsi 6.666,8 kilokalori energi, dan lain-lain. Kita juga selain itu kita juga bisa selain reading atau membaca, kita juga bisa mengubahnya. Misalnya kita klik 6694,4 itu untuk perempuan lebih dari 65 tahun. Kita bisa mengubahnya menjadi 7.000, kemudian klik OK. Atau kita bisa kita klik fix dulu, kemudian klik OK. Menu selanjutnya adalah menu food. Di menu food ini ada search for food for nutrient. Ini adalah untuk mencari, misalnya kita mau mencari energi yang sama dengan 500. Oke, maka akan terlihat di sini menu makanan apa saja yang energinya 500 kilokalori, yaitu 46 gram daging sapi, 55 gram biskuit permen, 55 gram gaji sapi, dan lain-lain.
Di sini terdapat banyak sekali bahan makanan dan makanan yang mengandung energi 500 kilokalori. Kemudian menu selanjutnya dari menu food ini adalah menu Modify Food Database. Di sini kita bisa mencari, kemudian menambahkan atau menghapus makanan-makanan yang ada di database NutriSurvey. Misalnya kita cari nasi kuning. Nah, nasi kuning ini akan kita hapus. Kita bisa klik delete food, kemudian klik yes, kemudian klik OK. Kemudian yes. Nah, maka apabila kita cari nasi kuning, sudah tidak tersedia di NutriSurvey ini. Kemudian di Modify Food Database ini kita juga bisa menambahkan makanan, misalnya kita mau menambahkan add food, kita mau menambahkan nasi kuning tadi, kita juga bisa menambahkan kilokalorinya, kemudian waternya berapa, proteinnya berapa, fatnya berapa, dan lain-lain, kemudian klik OK, kemudian seperti tadi ya, klik yes. Kemudian kita juga bisa menambahkan makanan, selain dengan mengklik Modify Food Database, kita juga bisa menambahkan makanan berdasarkan ini, Save Food Record as Recipe. Jadi kita klik dulu, tulis dulu makanan-makanan apa saja atau bahan makanan apa saja yang bisa menjadi nasi kuning. Misalnya nasi putih. Kemudian kita klik, maksudnya beras. Beras putih. Beras putih giling. Kemudian 800 misalnya. Kemudian santan 1500. Oke, 1500. Kemudian kunyit. Kunyitnya sebanyak 5 misalnya. Kemudian salam sereh. Salamnya 5, serehnya 5. Kemudian bawang merah. Bawang merahnya 10. Bawang putih 5. Nah, kemudian kita bisa dari bahan-bahan masakan ini kita bisa klik yang tadi ya, food, kemudian save food record as recipe, kemudian kita namakan nasi kuning. Oke. Nah, kemudian nasi kuning sudah tersimpan di NutriSurvey ini. Misalnya kita klik tulis nasi kuning. Sudah ada. Kemudian misalnya kita mau makan nasi kuning sebanyak 200. Nah, maka kilokalori, protein, fat, dan lain-lainnya sudah tersedia di sini. Nah, lalu yang selanjutnya di menu food juga ada change a recipe. Nah, di sini itu bisa mengubah resep tadi, misalnya di resep nasi kuning. Kita cari dulu ya, nasi kuning. Nah, misalnya kita mau menghapus beberapa bahan yang tidak dipakai ketika membuat nasi kuningnya, misalnya tidak memakai bawang putih, kita bisa klik bawang putih kemudian delete. Kemudian kita tidak memakai misalnya salam, hanya memakai sereh, kita bisa delete juga, kemudian kita klik save. Nah, maka menunya atau resepnya sudah diganti.
Kemudian menu selanjutnya adalah menu calculation. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang menu calculation ini, saya akan menjelaskan atau mencontohkan bagaimana cara membuat misalnya makanan, bahan makanan apa saja yang dimakan dalam satu hari oleh seseorang dengan menggunakan heading tadi, yaitu makan pagi, sarapan, kemudian snack pagi, makan siang, dan lain-lain. Contohnya misalnya men atau laki-laki 19 sampai 24 tahun. Kemudian makanan apa saja yang dimakan satu hari oleh dia. Misalnya makan pagi. Dimakan paginya dia makan bubur ayam sebanyak 250. Kemudian telur puyuh untuk toppingnya. Kemudian kerupuk udang 50 juga, dan juga teh manis sebanyak 300 ml. Kemudian untuk snack pagi kita juga dia juga memakan nagasari sebanyak 50 gram. Kemudian makan siang. Makan siangnya misalnya dia makan nasi liwet sebanyak 200. Kemudian tempe goreng sebanyak 30 gram. Kemudian tahu goreng 30 gram juga. Kemudian tumis kangkung sebanyak 50 gram. Dan juga teh manis sebanyak 300 ml. Kemudian setelah makan siang kita ke snack sore. Di snack sore ini ada kue pisang hijau sebanyak 200. Kemudian setelah snack sore kita ke makan malam. Makan malamnya nasi putih sebanyak 200 gram. Kemudian sayur lodeh sebanyak 50 gram. Kemudian daging ayam goreng sebanyak 100 gram. Kemudian tehnya sebanyak 300 ml. Kemudian kita ke snack malam. Snack malamnya apel sebanyak 150 gram. Kemudian jus jeruk. Jus jeruknya 200 ml. Nah, ini adalah contoh untuk makanan yang dimakan oleh seseorang dalam satu hari. Ditulis makan paginya, snack paginya, makan siangnya, snack sorenya, makan malamnya, dan lain-lain. Jika kita mau save, kita bisa klik save. Kemudian simpan file, nama filenya misalnya menggunakan nama seseorang dengan underscore hari keberapa dia memakan itu. Misalnya ini J untuk hari keempat. Kita klik save. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke menu calculation. Di menu calculation ini terdapat energy requirement. Nah, misalnya untuk J ini, karena 19 sampai 24 tahun, misalnya 20 tahun, kemudian tingginya 170, kemudian berat badannya 65 kilo, dia laki-laki, dan kind of work-nya heavy atau berat. Nah, ini adalah energi basal yang dibutuhkan oleh J dalam satu hari, yaitu 1677 kilokalori per hari. Dan ini adalah energi tambahan yang dibutuhkan oleh J berdasarkan kind of work-nya. Misalnya dia very light atau medium atau lain-lain, maka energi tambahan yang dibutuhkan itu akan berbeda-beda. Misalnya di very light
Ini menu tambahannya hanya 335 kilokalori per hari, light 755, medium 1090, dan lain-lain. Ini akan berbeda tergantung dengan kind of work-nya atau aktivitas yang dijalankan oleh J. Nah, kemudian ini adalah jumlah kalori yang dibutuhkan berdasarkan energi basal dan energi adisional atau energi tambahan. Nah, ini adalah BMI atau indeks massa tubuh J 22,5. Kemudian yang direkomendasikan adalah 21,5. Kita juga bisa menghitung misalnya untuk pendayetan. Misalnya dari sini kita ingin mengurangi berat badan dari J. Misalnya dari 65 ini menjadi 63 misalnya, kita bisa menggunakan menu ini, weight reduction diagram. Nah, ini adalah untuk mengurangi dari berat badan J, misalnya 63 ya tadi. Nah, ini adalah cara menurunkan berat badan J, misalnya 62 saja ya. Untuk menurunkan berat badan J dalam kurun waktu 1,5 minggu itu, dia harus memakan 1000 kilokalori per hari. Nah, hanya memakan 1000 kilokalori per hari. Nah, kalau misalnya ingin menggunakan ingin selama 2 minggu, maka dia bisa memakan 1.500 kilokalori per hari. Jika dia menggunakan 1.500 kilokalori per hari, maka dia akan menurunkan berat badan menjadi 62 kilo dalam waktu 2 minggu. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa menghitung bagaimana untuk kenaikan berat badan. Misalnya dia kekurangan berat badan dan ingin menaikkan berat badannya, kita juga bisa menggunakan weight gain diagram ini. Misal cukup sama, misalnya dengan ini waktunya, kemudian ini jumlah kalori yang dimakannya, kemudian ini adalah berat untuk tujuannya. Kemudian kita close. Kemudian di menu calculation berikutnya adalah print out of the current food record. Nah, ini adalah untuk memprint atau memindahkan file ini makan siang, makan sore, dan makan siang, makan pagi, dan lain-lain ke dalam Microsoft Word. Misalnya kita klik. Nah, maka di sini itu ada analisis makanan yang dimakan oleh J dalam satu hari. Makan pagi, snack pagi, makan siang, snack sore, makan malam, dan lain-lain, dan juga jumlah energi dan karbohidrat yang dimakannya. Dan juga ada resultnya, yaitu berdasarkan nutriennya. Misalnya energi yang dimakan J dalam satu hari itu 2.942 kilokalori, yang direkomendasikan itu 3.017,7 kilokalori, maka dia sudah mencapai 98% di tujuannya, jadi sudah bagus. Kemudian ada juga yang misalnya yang ini dietary fiber, dia itu hanya memakan 15,2 gram, sedangkan yang direkomendasikan adalah 30,0 gram, maka presentasinya 51%. Kemudian ini juga ada yang melebihi ya, kemudian ada yang kurang jauh, kemudian melebihi sangat jauh, dan lain-lain. Kemudian kita bisa close. Kemudian selanjutnya di menu calculation adalah menu diagram. Nah, ini juga sama untuk menampilkan dalam satu hari ini ke dalam bentuk diagram. Nah, misalnya yang tadi ya, energinya 98% dari 100%, fat-nya 75% dari 100%, karbohidratnya 112% dari 100%, ini melebihi, kurang, dan lain-lain. Kita juga bisa memindahkan ini ke dalam Word-nya. Misalnya kita klik clipboard, kemudian kita ke yang tadi, print out of the current food, kemudian kita paste.
di sini. Nah, maka diagramnya sudah tersedia di sini. Kita bisa melihatnya dari Word. Nah, selain itu, selain untuk satu hari ini, kita juga bisa melihat misalnya untuk print out 3 hari menggunakan menu calculation yang analysis of several food record. Misalnya kita mau melihat makanan J dari 1 hari sampai 3 hari, kemudian klik Excel atau klik text atau klik only diagram, bisa ya. Misalnya kita klik text, klik OK. Nah, ini adalah result yang dimakan oleh J selama 3 hari. Energinya sebanyak 2.788,5 kilokalori, sedangkan yang direkomendasikannya adalah 3.314,1 kilokalori. Maka presentasinya adalah 84% dari kebutuhan dia makan dalam 3 hari. Jadi ini adalah jumlah masing-masing nutrien yang dimakan oleh J sebanyak 3 hari. Kemudian bisa juga menggunakan diagramnya seperti tadi, menggunakan analysis of several food record, kemudian blok yang J1 sampai J3, kemudian klik only diagram. Nah, ini adalah jumlah yang dimakan atau dikonsumsi oleh J sebanyak 3 hari. Kemudian menu selanjutnya ada menu Food for Deficit Supply. Nah, ini adalah menu-menu yang direkomendasikan untuk menambah zat yang kurang atau nutrien yang kurang. Misalnya dalam protein, yaitu hanya memakan 5,3 gram saja, sedangkan yang direkomendasikan adalah 80 gram per hari. Maka ini adalah makanan-makanan yang direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut. Di sini banyak makanan yang bisa memenuhi kebutuhan yang kurang dari makanan yang sudah dikonsumsi. Kemudian di menu calculation itu juga terdapat sorting the food record for nutrient content. Nah, ini bisa menunjukkan misalnya ini dalam energi, dalam kue pisang hijau plus buah itu ada 17% energi dari 100%, bubur ayam itu adalah 14% dari 100%, daging ayam goreng 11%, kerupuk udang 9%, dan lain-lain. Nah, selain energi, kita juga bisa melihat nutrien yang lainnya, yaitu misalnya vitamin E, ada 29% dari apel, 20% dari sayur lodeh, 20% dari tumis kangkung belut, dan lain-lain. Kita bisa melihat dari sini yang lainnya. Kita bisa klik cost, kemudian ke menu calculation selanjutnya, ada adjusting the energy of the current food record. Ini adalah misalnya kita mau mencapai kilokalori tertentu, kita bisa mengklik dari sini. Misalnya jumlah ini dalam satu hari ini adalah 2.943 kalori. Sedangkan energi requirement-nya adalah 3.314 kilokalori. Misalnya kita mau mencari 3.314, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan yang menu calculation tadi, yaitu adjusting the energy of the current record food record, maksudnya 3.000 sebanyak 3.314. Kemudian kita klik OK. Nah, ketika klik OK, maka amount ini akan berubah. Kita bisa lihat klik OK. Nah, bubur ayam yang tadinya 250 menjadi 282 dan lain-lain. Ini akan berubah mengikuti tujuan yang diharapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah shopping list. Di shopping list ini kita bisa melihat apa saja sih makanan yang kita butuhkan untuk dibeli untuk memenuhi makanan-makanan ini, misalnya untuk tempe goreng, nasi liwet, kemudian kue pisang hijau, bahan makanan apa saja yang dibutuhkan.
Kita bisa klik, misalnya kita mau untuk 1 hari saja, untuk J1, kemudian klik OK. Nah, maka ini adalah jumlah makanan yang dibutuhkan untuk memenuhi makanan hari pertama. Atau jika kita mau beberapa hari, untuk misalnya 4 hari, kita bisa klik shopping list-nya, kemudian 4 hari, J1 sampai J4, kemudian klik OK. Kemudian ini adalah shopping atau list untuk bahan-bahan masakan yang dibutuhkan untuk makan dalam 4 hari. 2000 gram teh manis, 1400 teh, 1000 gram nasi, 750 gram bubur ayam, 450 gram apel, dan lain-lain. Kita bisa klik close. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang Nutrisurvey dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.